Baik, saya lanjutkan perkuliahannya di mata kuliah di mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia sebab tentang hukum international law. Hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional. Dasarnya adalah hukum alam. Ini ajaran hukum alam. Hukum alam itu ada yang religius, misalnya bersifat ada berdasar dari Tuhan, ada yang sifatnya dia ya alam ini punya aturannya sendiri ya gitu ya. Ada penganut orang yang ateis gitu lah. Dia kan ya natural law punya alam tuh punya aturannya tersendiri. Jika kita menentang, bagi yang beriman ya akan berpandangan bahwa ya ini aturan dari Tuhan. Sunnatullah kalau kata umat Islam. Hukum berasal dari alam, melalui akal dan rasio manusia. Contohnya apa sih maksudnya hukum alam itu? Membunuh itu di Indonesia dilarang, di Amerika dilarang, di Cina dilarang, di Eropa dilarang. Bukan karena punya sepakatan masing-masing, menyepakati itu, bukan. Tapi karena memang menurut akal dan rasio manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu bahwa membunuh itu bukanlah satu perbuatan yang benar. Membunuh itu bukanlah satu perbuatan yang benar. Hukum itu berasal dari Tuhan. Ini baru yang beranggapan hukum alam berteori beriman, religius. Dan nanti kita temukan dalam hukum alam itu ya ada orang-orang yang sekuler, orang-orang yang ateis atau agnostik, abadi. Cuma pertanyaannya ada dia punya kelemahan. Mana yang kita sepakati? Tapi kalau terkadang orang beda-beda. Jadi mana yang harus disebut dengan hukum alam atau tidak? Jadi perdebatan. Ada state sovereignty, kedaulatan negara, common consent. Oke. Nah, HI itu hukum internasional itu ada yang sifatnya umum, regional, dan khusus. Umum itu berarti seluruh dunia ini, among the world, ya, di seluruh dunia, bagi seluruh masyarakat internasional, apapun sistemnya, mau dia komunis, mau dia Islam, mau dia negara yang berbasis Katolik, jadi Vatikan, ada yang negara seperti Indonesia, ada negara federal seperti Amerika, semuanya tunduk pada hukum internasional yang umum. Tapi ada juga hukum internasional yang berlaku hanya di kawasan. Contoh ASEAN, yang paling gampang adalah. Ada juga yang berlaku tentang negara tertentu saja. Negara yang tunduk pada meratifikasi. Maksudnya gini, di internasional itu ada satu perjanjian bersama. Gitu. Apakah langsung berlaku untuk negara-negara itu? Tidak. Perjanjian itu kan dia bawa ke negaranya, kalau Indonesia dibawa ke parlemen, nanti disahkan oleh DPR. Nah, itu namanya ratifikasi. Bisa jadi Indonesia hadir waktu bikin perjanjian itu, atau Indonesia tidak hadir dari perjanjian itu, tapi ikut serta mengaku, saya ikut juga tunduk sama aturan itu. Nah, itu namanya bisa ratifikasi. Ya, berlaku hanya negara-negara tertentu saja. Nah, ini kan pertanyaan tadi di awal. Kenapa hukum internasional yang tadi kita bicarakan itu bingungin?
Terus kok nggak semuanya tunduk, semuanya begini dan begitu. Nah, ini kita lihat kenapa sebenarnya hukum internasional itu dipatuhi. Dari situ juga kita tahu bahwa kenapa ada yang tidak patuh. Nah, yang pertama, kebutuhan akan kepentingan bersama dan akan jaminan kepastian hukum. Tadi, kepentingannya kepentingan banyak pihak. Kalau nggak ada aturan yang mengatur ini, bisa kacau nih. Sehingga orang-orang itu biasanya salah satu contohnya bikin kesepakatan bersama. Kesepakatan, oh kita harus bikin. Kesepakatan di ASEAN ini ada zona apa? Oh, kemarin kan ekonomi bebas ASEAN gitu. Oh, ASEAN harus begini-begini. Nah, gitu. Kalau di Eropa itu bahkan ada kesepakatan untuk menggunakan satu mata uang yang sama, namanya euro. Oh, biar apa? Biar sama nih mata uangnya. Contohnya begitu. Tapi kan ada juga negara yang tidak mau tunduk pada apa namanya mata uang itu. Nanti dia bikin mata uang sendiri. Misalnya begitu ya. Biaya-biaya politik dan ekonomi harus dibayar jika melanggar hukum internasional. Ada cost-nya. Contoh, ya, yang contoh itu adalah Rusia. Rusia itu kan diembargo oleh banyak negara. Ya, ya kan? Rusia balas, oh, suplai gas ya, dia ternyata bisa menjual ke negara-negara yang lain. Akibat perang di Ukraina itu kan salah satunya imbasnya sekarang bensin itu BBM itu mahal, itu salah satunya akibat perang. Akibat perang itu pasokan terganggu dan sebagainya, ekonomi terganggu. Ya, itu akibatnya. Pertalite sampai 10.000, dulu kan 7.000. Efek perang itu. Ekonomi dunia terguncang. Nah, ketika ada satu negara yang tidak tunduk saja gitu, ya itu costnya memang sangat tinggi. Tuh. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan negara lain. Nah, contoh ada sanksi-sanksi ya, kan sudah dijatuhkan sanksi itu Rusia tuh jatuhin sanksi. Tapi kalau dia kuat, dia nggak, dia tidak bergeming, kan sudah disanksi di bomba apa ini dan sebagainya dari macam-macam itu. Faktor psikologis juga takut dikecam gitu ya. Nah, ini kan ternyata ini ya itu Rusia berani gitu karena dia punya kuat begitu. Kalau Indonesia, habis Indonesia. Coba Indonesia berani kayak Rusia gitu. Hancur Indonesia tuh. Ekonominya ambruk misalnya ya, contohnya begitu. Nah, itu kan nanti ketergantungan. Amerika berani seluasa Rusia itu, China. China itu kan baru-baru aja merajai ekonomi dulu ya nggak sebesar itu. Ketika mereka sudah besar begitu baru mereka ya. Korea Selatan tuh dulu wah 20-30 tahun yang lalu apa tuh nggak dipandang besar ekonominya. Sekarang besar rasa perusahaan banyak. Nah, gitu. Makin kuat pengaruh satu negara itu makin makin ya apa namanya psikologisnya makin tinggi. Nah, makin kecil negara kan makin takut ya. Contoh apa yang pernah diserang itu kan ya Afghanistan pernah diserang apa namanya di pasukan perdamaian walaupun namanya sih pasukan perdamaian namanya unsur politisnya banyak. Ada Irak, Amerika menyerang Irak itu kan. Iraknya langsung sengsara. Kenapa? Ya karena dia kalah secara politik, secara militer dan sebagainya. Lalu peran dan perkembangan hukum internasional. HI mengatur berbagai aktivitas negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional adalah pertama jumlahnya berkembang terus, negara berkembang. Baik dulu negara jajahan, itu merdeka maupun negara yang dulunya satu pecah. Dulu ada negara besar namanya Uni Soviet, pecah jadi Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, apa di sana itu ada Eropa Barat, ada Eropa negara-negara Eropa Timur itu, masuk Ukraina dan sebagainya. Itu kan dulu satu tuh. Nah, dulu tuh mereka satu tuh. Nah, contoh ada negara dulu ada namanya Cekoslovakia. Karena dari negara Ceko sendiri ada negara Slovakia gitu.
banyak tuh di Eropa, di Afrika, juga ada Sudan dan Sudan Selatan baru berkembang lagi. Indonesia ada Timor Leste muncul kan gitu. Jadi ada negara-negara yang bisa jadi baru muncul. Itu efek di 100 abad apa 100 tahun terakhir itu banyak berkembang negara-negara baru, muncul negara-negara baru. Munculnya organisasi-organisasi internasional. PBB itu kan muncul pasca perang-perang dunia itu. Lalu ada individu sebagai subjek internasional. Ada perkembangan teknologi dan komunikasi. Kemarin kan yang sempat viral itu adalah tentang Bitcoin. Bitcoin itu kan dia mencoba menjadi satu alat tukar mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Akhirnya ambruk. Muncul negara NGO internasional, muncul era globalisasi lah, kita tahu lah perkembangan sekarang itu berkembang sekali. Ada orang yang kerja di Indonesia nih. Saya punya teman dia kerjanya di Qatar, tapi dia tinggal di Yogyakarta. Dia itu desain grafis gitu. Perusahaannya tuh di Qatar. Dia cuma nyuplai produk gitu, suruh bikin ini, bikin ini, bikin ini. Ya udah dia tinggal di rumahnya jadi bikin. Jadi kan globalisasi itu. Dulu nggak terbayang ada orang itu. Sekarang bisa. Isu-isu yang makin global. Era perkembangan globalisasi yang sangat besar. Inilah maka hukum internasional juga berkembang. Nah, kita bicara tentang Indonesia dan hukum internasional. Salah satu contohnya itu adalah nih Juanda yang dipakai nama gedung salah satu UMKT. Dulu wilayah Indonesia itu hanya wilayah daratannya. Lalu bagaimana supaya Indonesia itu salah satunya tuh diakui itu seluruh wilayah yang apa namanya secara utuh begitu se Indonesia termasuk laut-laut. Coba bayangkan dulu kan kita wilayahnya itu daratan tuh. Jadi di tengah-tengah yang antar pulau-pulau itu wilayah internasional tuh. Nah, gimana supaya itu dianggap satu kawasan? Nah, itu salah satunya yang diperjuangkan Pak Juanda. Nah, misalnya ada Indonesia tuh dalam kasus Sipadan Likitan, kita pernah kalah di 2002 itu ya, diambil oleh Malaysia, ya, diakui akhirnya dipakai oleh Malaysia. Nah, itu kan keterlibatan Indonesia di wilayah-wilayah sifatnya dengan internasional. Saya loncat-loncat aja, karena terbatas waktunya sebentar aja. Nih, saya akan masuk ke sini, sumber-sumber HI, sumber-sumber hukum internasional. Tadi saya sampaikan ada perjanjian-perjanjian. Itulah yang namanya konvensi, traktat atau sebetulnya perjanjian internasional. Jadi saudara nanti kan sedang convention atau konvensi. Konvensi tentang hak anak, konvensi tentang perlindungan apa, konvensi tentang ini, konvensi tentang hak asasi manusia, kayak gitu. Lalu ada kebiasaan internasional. Lalu ada prinsip-prinsip hukum umum. Lalu juga ada tentang keputusan pengadilan dan doktrin-doktrin para pakar, para sarjana. Yang dimaksud sarjana itu istilah-istilah sarjana itu ya para pakar. Sekarang makna sarjana itu jadi sempit sekali ya, sarjana hukum ya, nah satu aja gitu. Kalian ada masuk sarjana itu sekolah itu ilmuwan. Nah, ada juga di sini ditambahkan karya-karya hukum ini kan para pakar. Lalu ada juga tindakan-tindakan negara. Lalu juga ada kepatutan. Contoh nih, ada konvensi Wina tahun 69. Ada konvensi Wina tahun 1986. Oke. Saya kira begini, saya tadi sampaikan saya harus berhenti di itu. Maaf ini hanya ya pengantar saja lah. Misal saudara bisa nanti pelajari juga di Open Learning-nya. Seperti itu, saya mohon maaf ya. Pertama saya harus nyampe Zoom, terus hari ini cuma bisa sampai jam sini. Saya maaf, sampai ketemu di pekan depan.
Semoga ini tidak mengurangi semangat saudara untuk terus belajar. Jangan lupa, sebentar lagi kita akan ujian akhir semester. Open learning-nya dipenuhi, jangan sampai kurang. Di pekan depan insya Allah saya beri tugas ya. Saya sampaikan tugas ya, sebagai penilaian. Di perkuliahan pekan depan saya akan sampaikan tugasnya apa. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.